Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diovani Nuria Pratitis dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai analisis varian atau ANOVA dua arah two-way ANOVA. Apa sih uji ANOVA itu? ANOVA adalah pengujian hipotesis beda 3 rata-rata atau lebih yang dibedakan atas 3 jenis, yaitu pengujian klasifikasi satu arah, pengujian klasifikasi dua arah dengan interaksi, dan pengujian klasifikasi dua arah tanpa interaksi. ANOVA atau Analysis of Variance dalam aplikasinya pada program SPSS dapat digunakan untuk pengujian jenis penelitian yang bersifat survei maupun eksperimental, yaitu membandingkan antar kelompok dan antar waktu. Contoh kasus uji ANOVA, seorang peneliti ingin mengetahui efektivitas beberapa metode pembelajaran active learning sejarah, yaitu metode cardshot, metode jigsaw, dan metode true or false dalam meningkatkan kemampuan pembelajaran sejarah berdasarkan latar belakang pendidikan peserta didik, yaitu madrasah aliyah, SMA, dan SMK. Untuk itu, peneliti melakukan eksperimen untuk menguji efektivitas ketiga metode tersebut dan berdasarkan latar belakang pendidikan peserta. Kemudian diambil 90 sampel sebagai subjek penelitian, masing-masing 30 subjek dari kelompok yang berlatar belakang pendidikan madrasah aliyah, 30 subjek dari kelompok yang berlatar belakang pendidikan SMA, dan 30 subjek dari kelompok yang berlatar belakang pendidikan SMK. Setelah selesai, diberikan ketiga metode pembelajaran kepada masing-masing kelompok sesuai dengan ketiga latar belakang pendidikan tersebut, kemudian dilakukan uji tes. Bagaimana langkah-langkah analisis varian atau ANOVA dua arah? Yang pertama, kita buka aplikasi SPSS-nya, kemudian kita klik variable view. Pada tabel name kita isi latar, kemudian enter. Yang kedua metode, dan yang ketiga tes. Pada bagian label kita isi latar belakang pendidikan. Kemudian yang bagian metode kita isi metode pembelajaran. Dan yang ketiga kita isi hasil tes. Pada kolom value kita klik, kita isi 1, labelnya kita isi MA. Kemudian 2 kita isi SMA. Dan yang ketiga kita isi SMK. Kemudian kita klik OK. Untuk value yang kedua kita isi 1, labelnya kita isi metode cardshot. Yang kedua kita isi metode jigsaw. Dan yang ketiga kita isi metode true or false. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita pindah ke data view. Pada data view ini kita masukkan data yang telah kita peroleh, yaitu latar kita isi angka 1 sampai 30. Kemudian nomor 31 sampai 60 kita isi angka 2. Dan yang ketiga, angka 61 sampai 90 pada 3, dan metode kita isi nomor 1 sampai 10 1, nomor 11 sampai 20 kita isi angka 2, kemudian nomor 21 sampai 30 kita isi 3, nomor 31 sampai 40 kita isi 1 seperti awal tadi. Kemudian pada tabel tes kita masukkan data nilainya. Berdasarkan urutan metodenya terlebih dahulu, MA metode cardshot, jigsaw, dan true or false, kemudian SMA, dan yang terakhir SMK. Kemudian kita klik file, kita simpan data terlebih dahulu.
kita beri nama data ANOVA 2 arah. Langkah selanjutnya yaitu kita klik Analyze, kemudian General Linear Model, kita pilih Univariate. Kemudian pada bagian hasil tes kita pindah pada Dependent Variable. Kemudian pada bagian latar belakang dan metode pembelajaran kita pindah ke bagian Fixed Vector. Kemudian kita klik Post Hook. Nah, ini kita yang dari faktor ini kita pindah ke post hook. Kemudian kita centang LSD, continue. Kemudian kita klik option. Overall kita pindah ke display means. Kemudian kita klik descriptive statistic dan homogeneity test. Pastikan signifikan 0,05, kemudian OK dan continue. Maka akan muncul output sebagai berikut. Ada univariate analysis of variance, kemudian descriptive statistic, dan juga Levin test of equality, test of between, dan grand mean, kemudian post hook dan homogen. Langkah selanjutnya yaitu menentukan hipotesis, yaitu hipotesis latar belakang, hipotesis metode, dan juga hipotesis interaksi antara latar belakang pendidikan dan metode pembelajaran sejarah, seperti yang tertera pada layar. Kemudian pada tabel Levin test of equality memuat data hasil analisis uji homogen varian populasi dan taraf signifikansi. Dari tabel tersebut diperoleh signifikasinya lebih kecil daripada 0,05, maka HA diterima. Artinya variasi data hasil tes kemampuan belajar sejarah adalah berbeda. Setelah variasi hasil tes kemampuan belajar sejarah adalah berbeda, baru dilanjut dengan uji ANOVA. Berdasarkan tabel test of between di samping dapat dilakukan pengujian terhadap ketiga hipotesis tersebut. Yang pertama, perbedaan hasil tes kemampuan belajar sejarah antara latar belakang pendidikan. Nah, berdasarkan label tersebut diperoleh harga F sebesar 30,975 dan signifikasinya 0,000. Karena signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka HA diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rata-rata hasil tes kemampuan belajar sejarah berdasarkan latar belakang pendidikan MA, SMA, dan SMK adalah berbeda. Kemudian, perbedaan hasil tes kemampuan belajar sejarah antar metode Karsor, Jigsaw, dan True or False. Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh harga F sebesar 141386 dan signifikansi 0,000. Karena signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka HA diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rata-rata hasil tes kemampuan belajar sejarah bila dilihat dari metode yang diberikan adalah berbeda. Yang selanjutnya yaitu perbedaan hasil tes kemampuan belajar sejarah berdasarkan interaksi antar latar belakang pendidikan dan metode yang diberikan. Diperoleh harga F sebesar 9.929 dan signifikasi 0,000. Karena signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka HA diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rata-rata hasil tes kemampuan belajar sejarah berdasarkan interaksi antara latar belakang pendidikan dan metode ada perbedaan yang signifikan. Rata-rata hasil tes kemampuan belajar sejarah. Kemudian pada tabel post hoc test hasil uji LSD untuk latar belakang pendidikan dapat dilihat bahwa semua signifikasi kurang dari 0,05. Dengan demikian, berdasarkan kaidah, maka HA diterima. Berarti rata-rata hasil tes kemampuan belajar sejarah berdasarkan pada latar belakang pendidikan MA, SMA, dan SMK adalah berbeda. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis data tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata hasil tes kemampuan belajar sejarah antar latar belakang pendidikan MA, SMA, dan SMK adalah berbeda. Kemudian, rata-rata hasil tes kemampuan belajar sejarah bila dilihat dari metode yang diberikan adalah berbeda.
Selanjutnya, rata-rata hasil tes kemampuan belajar sejarah berdasarkan interaksi antara latar belakang pendidikan dan metode adalah berbeda. Kemudian, rata-rata hasil tes kemampuan belajar sejarah antara yang diberikan metode Cartshort dengan yang diberikan metode Jigsaw adalah berbeda. Rata-rata hasil tes kemampuan belajar sejarah antara yang diberikan metode Cartshort dengan yang diberikan metode True or False adalah berbeda. Rata-rata hasil tes kemampuan belajar sejarah antara yang diberikan metode True or False dengan metode Jigsaw adalah berbeda. Dan yang terakhir, dari hasil interpretasi di atas dapat disimpulkan bahwa metode yang paling efektif untuk meningkatkan hasil tes kemampuan belajar sejarah antara latar belakang pendidikan MA, SMA, dan SMK adalah metode Cartshort. Sekian penjelasan materi ANOVA 2 arah dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.